Dan zikir paling afdal, zikir pakai tahan napas. Oleh karenanya ada namanya zikir nafi isbat. Zikir meniadakan la ilaha illallah ditahan napas. Zikir tahan napas la ilaha illallah. Jadi hari Jumat sholawat jangan kurang dari, mau dikasih angka nggak? Kalau saya dulu saya kasih angka, jangan kurang dari 1000. Sholawat itu tak terhingga, tapi khusus hari Jumat sekali duduk jangan kurang dari 1000. Waktunya di waktu duha sebelum Jumat. Dan nanti ini dijamin, ini mujarrab, sudah dilakukan oleh banyak wali-wali Allah. Alladzi bidhikri asma'ihi tatanazzalul barakat warahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati sahabat kami Kiai Haji Novi, Gus Novi atau Kiai Abdul Aziz. Itu gimana ceritanya dari Abdul Aziz jadi Novi? Ya. Allah. Semoga beliau diberkahi hayatnya, amin ya rabbal alamin. Dan para tokoh masyarakat, ya, para kiai, para masyayikh, para jamaah yang kepanasan. Panas sih Bu ya? Enggak Bu ya. Alhamdulillah. Wabil khusus sahibul bait Pak Haji Rifai dan istri Buning dan keluarga besar, termasuk insan batik ya, semua yang bekerja di sini, semoga Allah Ta'ala berkahi pekerjaannya, amin ya rabbal alamin. Kalau orang di kampus karyanya tulisan, kalau orang di sini karyanya batik. Kita kalau ada orang menghina tulisan kita, karya kita, kita marah. Sama. Kalau ada yang menghina, menciplak, kalau kaligrafi atau skripsi, artikel diciplak orang, namanya apa? Plagiarism. Sebenarnya di Sarung itu berlaku juga. Cuma saya lihat nih, Pak Jerifai dan Buning hatinya legowo. Kalau ada yang jiplak juga dibiarin aja. Mungkin ngikutin manhaj Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ma'alaftu syai'an wa ma katabtu syai'an wa ma 'allamtu syai'an illa atamanna alla yunsaba ilayya. Aku berangan-angan kalau punya karya, punya kitab itu, ilmu itu tidak dianggap bersumber dari aku, meskipun beliau yang nulis. Makanya Imam Syafi'i mazhabnya hari termasuk mazhab terkuat, karena Indonesia hampir semua Syafi'i, maka bisa dipastikan mazhab Syafi'i termasuk mazhab terbesar, mazhab fikih terbesar di dunia. Ya, kenapa? Kalau di Mesir itu beda kampung, beda mazhab. Beda kampung nih, beda mazhab Syafi'i. Apa di Mesir? Di Suriah juga sama. Di Suriah itu yang baru ini punya presiden baru. Presiden lamanya nggak tahu kabur kemana. Setelah 13 tahun lebih ya, berapa tahun? 15 tahun lebih barangkali. Berjibaku terus dengan kelompok yang menggugat pemerintahannya. Ternyata turun tanpa digugat. Itu juga beda kampung, beda mazhab. Tapi saya tanya, mazhab apa yang tidak diamalkan di sana? Cuma mazhab Hambali. Maka kita bersyukur juga adanya teman-teman Salafi Wahabi ini, disababihim fahafizallah al-mazhab al-Hanbali. Maka Allah jaga mazhab al-Hanbali. Kuat Kiai, kena. Kuat kena ini.
Kalau diarahin ke sana aja. Arahin ke sana ya. Itu skripsi saya banyak yang jiplak, tapi nggak ada yang saya laporkan satupun. Ya, tesis juga ada yang ngambil tapi nggak bilang. Disertasi kita udah jadi buku semua itu, kecuali skripsi saya mau edit dulu. Tapi dulu sudah ada yang jiplak, dan mereka duluan buka buku. Tapi nggak ada masalah, karena kita mandang sumber ilmu dari Allah. Jika ada yang mengakuisisi ilmu kita, yang turun tangan bukan kita, yang turun tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kampus ada yang laporin, berantemlah profesor sama profesor, dokter sama dokter, urusan mengaku karya, padahal juga bukan karya dia cuma alat Allah untuk menerjemahkan kalam-kalam Allah. Hari ini semua karya terinspirasi dari Al-Quran. Al-Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua pemikiran hari ini dalam Islam terinspirasi, bersumber dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi, ya kaulnya, fi'ilnya, diamnya, rasa di kolbunya, ilmu di dalam dirinya. Dan beliau sampai hari ini tidak pernah menggugat hak cipta ya. Yang beliau tidak suka cuma satu, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang Nabi nggak suka cuma satu, siapa yang berbohong atas nama aku. Ini bukan dariku, bukan karyaku, lalu kalian klaim dariku. Ini kebalikannya kita hari ini. Ya. Nabi tidak mengizinkan mengaku-aku yang kita dapat kalau bukan bersumber dari beliau. Dan yang paling takut mengaku-aku itu ulama. Ngaku-ngaku jumpa Nabi. Ini ada beberapa 1-2 kiai Gus mengklaim ciri orang mimpi Nabi, jumpa Nabi, nggak cerita. Ini saya paling tidak sepakat sama kiai begitu, atau ada Habib begitu. Karena kalau begitu nggak ada bacaan zikir yang dibaca oleh Gus Novi tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu sejarahnya panjang itu. Itu yang diajarkan Mbah Baidawi ya, ijazah Mbah Baidawi itu. Enggak. Bataifur dari Sayyid Muhammad berarti. Ya. Cuma kita dapat juga manuskrip yang sama di Sulawesi, zikirnya begitu. Sezaman dengan Mbah Baidawi. Kita dapat juga di Malaysia zikir begitu sama. Ya. Saya tanya kepada Kiai Taifur, Thariqah terakhir Abu Yazid Muhammad apa? Kata beliau yang sering banyak diamalkan Idrisiyah. Itu amalan Thariqat apa? Idrisiyah. Dan itu bukan dari hadis Nabi. Tapi itu hasil perjumpaan seorang ulama dengan Nabi Khidir lalu dengan Nabi. Ulamanya hidup kira-kira 12 abad setelah Nabi. Percaya nggak? Nabi sudah meninggal jasadnya, Muhammad bin Abdullah. Tapi Nabiullah Muhammad, Nabiullah sudah wafat belum? Ayo, ini pertanyaan nih. Yang wafat itu Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad Rasulullah sudah wafat belum? Nggak pernah wafat. Muhammad Nabiullah lebih awal dari Nabi Adam. Kuntu awalan nabiyina fil khalq. Ini sering kita ulang di mana-mana. Kata beliau sendiri, aku nabi pertama lebih dulu dari Nabi Adam. Mau tahu nggak Bu? Sejarah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Nih, Bapak-bapak mau tahu? Adada ma wasi'ahu. Ya. Ini bukan hadis ahli hadis, ini hadis ilhami. Hadis ilhamnya para ulama. Tadi yang meninggal siapa? Sayyidina Muhammad bin
Abdullah, jasadnya. Jasadnya. Nabi Adam sudah dapat berkah ampunan dengan bertawasul ke Sayyidina Muhammad, tapi belum muncul bin Abdullahnya. Baru Sayyidina Muhammad Nabiullah, Nurullah. Apa kata Sayyidina Adam sujud? Hari ke-40 sujud baru diterima. Karena beliau teringat dapat ilham ke hari 40. Dosamu, kesalahanmu tidak diampuni, hai Adam, kecuali engkau bertawasul dengan nama kekasih Allah yang dulu engkau lihat di tangga-tangga arasy. Maka dia mengatakan, Sayyidina Adam mengatakan, bihaqqi Muhammad faghfirli. Dengan hak, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad, ampunilah aku. Maka Allah ampuni Sayyidina Adam. Berarti Nabi Muhammad ini sudah ada belum? Sudah, yaitu Muhammad Nabiullah, Muhammad Nurullah. Sedangkan Sayyidina Muhammad bin Abdullahnya belum lahir. Nurnya, nubuatnya sudah ada. Apa kata beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah nabi, Adam masih tanah, masih air. Belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munjadilun bainal ma' wa tin, bainar ruh wa tin. Begitu riwayat macam-macam. Adam belum tercipta, aku sudah ada. Sudah nabi, kuntu nabiyan, aku sudah nabi. Nah, ini yang kita ulang-ulang. Ya, karena itulah isi daripada sirah nabawiyah yang sebenarnya. Kisah yang tadi, jadi ada seorang imam, dulu dia berthariqat Syaziliyah, namanya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Siapa namanya? Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Al-Idrisi menunjukkan dia masih zuriat Nabi Muhammad SAW, jadi Bani Idris. Bani Idris. Biasanya Bani Idris itu orang Maroko atau Afrika Utara bagian barat ke sana, ya. Sidi Abdullah bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad, ya. Sidi Ahmad Al-Idrisi ini dia berguru kepada banyak masyayikh dan yang terhubung dengan Abdul Aziz bin Dabbagh dan lain-lain. Abdul Aziz bin Dabbagh itu yang menyebut ada setiap orang punya nama di alam sini, punya juga nama di alam lain. Dia punya kitab yang dikumpulkan muridnya berjudul Al-Ibriz. Tapi ini bukan Al-Ibriz tafsir bahasa Jawa, ya. Ini Al-Ibriz bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh, seingat saya, Ibnul Mubarak, ya, Al-Idrisi. Ibnul Mubarak murid dari Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ternyata nama Abdul Aziz ini menarik dari dulu, ya. Oh, ya. Nah, itu dia tuh. Ad-Dabbagh. Masya Allah, Mas'ud juga. Tapi kok ujung-ujung jadi Gus Nopi. Beliau ini yang ketika dibaca ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum al malika, al-asma, kata beliau, ada asma nazilah, ada asma aliyah, ada nama di bumi, ada nama di langit. Kita boleh tidak sepakat tentang istilahnya. Imam Najmuddin Al-Kubra menyebut dengan istilah ismul ghaib. Dia punya pelanjut generasi kedua setelah dia atau ketiga, namanya Sidi Ahmad Al-Idrisi ini ternyata lebih kenceng lagi daripada Ad-Dabbagh ini. Apa kata beliau? Suatu kali dalam keadaan antara jaga dan tidak jaga, Allah pertemukan aku dengan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Balya Khadir alaihi salam. Siapa? Sayyidina Muhammad, Sayyidina Khadir. Nabi Khidir masih hidup nggak? Cuma kalau kita kan seringnya taunya Nabi Khidir pengemis, ya. Ya, enggak mesti. Nabi Khidir itu ujian bagi para salik dan para aulia. Jangankan salik aulia, Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Gimana nih? Kuat gak diuji Nabi Khidir? Nabi Khidir buat pantangan Nabi Musa. Nabi Musa ini menegakkan hukum syariat. Kalau orang ditonjok giginya patah, dia dikisos, patahin giginya.
Ini Nabi Khidir bikin apa? Bunuh anak kecil depan Nabi Musa. Protes. Padahal sudah janji nggak bakal protes lagi ngaji. Ternyata ngajinya ini nggak pakai ngaji begitu ini, nggak pakai uraian, ngajinya langsung di tempat. Ini model-model Gusmi. Saya tanya kepada khodam beliau, jumpa di Lampung, Gusmi itu nggak ada ceramah-ceramah begini, jarang. Yang sering itu kami ngaji di dalam kisah, mengalami sesuatu dapat ilmu, mengalami sesuatu dapat ilmu. Mirip-mirip Nabi Allah Khidir alaihissalam atau Khidir ya. Nabi Khidir masih hidup atau enggak? Tahu dari mana? Pernah jumpa enggak? Hah? Dari cerita. Karena yang cerita ulama yang dipercaya kita coba nanti yang ulamanya antum nggak percaya nih, bapak-bapak ibu ini nggak percaya. Masih percaya nggak Nabi Khidir hidup? Orang bawa-bawa Imam Bukhari, kata ada seorang ustaz, kata Bukhari, Nabi Khidir, hadis tentang hidup Nabi Khidir dhaif. Maka dia meyakini Bukhari tidak percaya Nabi Khidir masih hidup. Ini distorsi teks, nggak begitu cara memahaminya. Secara ilmu hadis itu ilmu panca indera. Secara panca indera tidak ada data atau secara empirik nggak ada data Nabi Khidir itu hidup dalam ilmu hadis. Dalam ilmu apa? Menurut Imam Ibnu Hajar. Tadi bukan Imam Suyuti. Menurut Imam siapa? Ibnu Hajar. Tapi secara akliyah dan secara ruhiyah lain cerita. Ya. Secara kasat mata Nabi Muhammad bin Abdullah sudah wafat, benar. Secara ruhiyah sudah wafat belum? Sampai hari ini, bahkan hari ini masih ada orang jumpa rohaniah Rasulullah SAW. Oh, nggak boleh diceritain, Ustaz. Siapa yang bilang nggak boleh diceritain? Ini imam yang kita ceritain, Imam Sidi Ahmad, bercerita tentang pertemuannya jumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Muhammad SAW. Saya dapat kabar dari Gus Novi, Mbah Baidawi, Lasem, juga berjumpa dengan beliau dan menceritakan itu kepada muridnya. Justru dibalik, ciri-ciri orang yang nggak pernah jumpa Nabi ya nggak bisa cerita. Jangan dibalik, ciri-ciri orang yang jumpa Nabi tidak pernah cerita jumpa Nabi. Itu bohong, kaidah batil itu. Ya, kaidah batilah. Kaidah yang sahihnya apa? Orang itu nggak mungkin menuangkan cangkir kalau isinya nggak ada. Maka pasti orang menceritakan apa yang ada dalam cangkirnya, apa yang dialami. Kalau nggak pernah jumpa ya nggak pernah cerita. Ya, oke, itu satu ya. Apa kata Sidi Ahmad? Aku jumpa Nabi Allah Muhammad SAW. Berarti jumpa dengan siapa? Ruhnya, nurnya. Sedangkan jasadnya sudah wafat. Jumpa Nabi Khidir, itu asli itu. Apa yang beliau alami? Falaqananil Khadir alaihi salam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nabi Khidir mentalkinkan aku bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, gurunya Mbah Baimun Zubair, dan gurunya anak-anak beliau, murid dari Mbah Baidawi. Mbah Baidawi itu gurunya Syekh Yasin juga. Dimasukkan ke dalam kitab musalsalnya, judul babnya apa? Al-Musafahah Al-Khadiriyah. Musafahah bersalaman ala Nabi Khidir. Dan talqin di bagian lain. Selevel Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Said Muhammad Alawi Al-Maliki percaya bab ini. Loh, kok ada kiai hari ini yang nggak sampai makom, mereka nggak percaya. Yang mungkin karena makomnya nggak nyampe ya. Harusnya kalau nggak nyampe tawakuf, tasdik. Tawakuf itu diam aja, nggak usah ingkar, nggak usah bilang iya. Kalau tasdik karena yang ngomong imam
dari masyayikh kita harusnya kita percaya aja. Ya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, gurunya para kiai di negeri kita, tinggal di Mekah, masukkan itu ke kitab hadis Musal Sal. Oke? Berarti selevel Syekh Muhammad Yasin Al-Hadis percaya begitu. Ada musafahah Khidir, ada talqin Nabi Khidir. Ya, saya juga dapat dari beberapa masyayikh. Oleh karenanya para sadah Idrisiyah, pemimpin-pemimpin tarekat Idrisiyah, mereka bertahadus menceritakan nikmat Allah ini. Apa? Sanad kami, silsilah kami ke Nabi Khidir pendek katanya. Ya boleh sih. Tidak lama kata Sidi Ahmad, setelah diamalkan zikir ini, beliau jumpa lagi dengan rohannya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Khidir. Dan sekarang langsung diajar oleh rohaniah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya sama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahum ilmullah. Orang baca ini dengan hati yang hadir, dihitung zikir tahlilnya sebanyak pengetahuan Allah. Sebanyak pengetahuan Allah. Percaya gak? Orang yang hidup 12 abad setelah Nabi dapat talqin dari Nabi, percaya gak? Ya, makanya saya tanya tadi, yang meninggal itu Muhammad Rasulullah atau Sayyidina Muhammad bin Abdullah? Jasad Sayyidina Muhammad bin, kalau Muhammad Rasulullahnya, Muhammad Nabiullahnya, Muhammad Nurullahnya masih utuh. Nabi Muhammad masih Nabi gak? Masih Nabi? Kalau Nabi Isa turun, masih Nabi atau Wali? Wali. Yang kencang. Nabi Isa kalau turun sebagai Nabi atau sebagai Wali? Apa dalilnya? Apa kata beliau? La nabiyya ba'di. Gak ada lagi Nabi setelah aku. Jadi jangankan Mirza Ghulam Ahmad Qadianiyah, Nabi Isa turun aja bukan sebagai Nabi, sebagai wali. Maka imam-imam kita ijma' mengatakan kalau Nabi Isa turun karena khataman lil awliya, beliau menutup semua generasi para wali. Betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW, penutup kewaliannya dulu seorang Nabi. Dulu seorang Nabi Bani Is turun sekarang bukan sebagai Nabi. Maka Nabi Khidir itu gelar nabinya tetap, tapi nubuatnya sudah gak berlaku. Imam Qushairi mengatakan Khadir waliyun min awliyaillah, wali dari antara wali Allah. Sidi Ahmad Tijani juga begitu. Tapi Imam Nawawi bilang gak begitu. Apa kata Imam Nawawi? Enggak, dia seorang nabi. Gimana cara mengislah dua pendapat ini? Ini ulama bilang dia wali, yang satu bilang dia, kata Imam Nawawi, kalau kita katakan Nabi Khidir itu bukan nabi, nanti khawatirnya orang berkeyakinan seorang nabi bernama Musa berguru kepada wali. Terbayanglah oleh orang awam bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Tapi dijawab oleh guru-guru kita, masyayikh kita hari ini, enggak begitu. Yang dikalapkan Imam Qushairi itu tentang hakikat kenabiannya sekarang. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nabi terdahulu muncul, Nabi Ibrahim dipanggilnya nabi, tapi beliau statusnya bukan nabi lagi, umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering sampaikan, setiap nabi, kalau di riwayat ada sekitar 12 yang sahih, 12 nabi. Tapi sebenarnya semua nabi berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah doa nggak jadi umat Nabi Muhammad waktu di alam ruh? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Ada yang ingat nggak? Pak Ali ingat nggak Pak Ali? Namanya bagus Pak Ali. Kan pangkatnya tinggi nih. Di sono ingat nggak? Nggak nyambung ya? Kita tanya ke kiai, siapa tahu kiai ingat.
Gus, ingat nggak Gus? Dulu di alam ruh pernah doa nggak dulu? Gimana nih? Gak ingat toh? Nggak ada yang ingat, Kiai aja nggak ingat, apalagi situ. Yang mengingatkannya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pakai ayat alastu birabbikum. Bukankah kata Allah ini di alam ruh, aku ini pemilik Tuhannya kalian, pemilik kalian atau Tuhannya kalian. Lalu semua ruh menjawab, bala syahidna, tentu ya Rabb, kami menyaksikan. Kenapa enggak syahid itu? Aku menyaksikan. Karena tidak ada yang sanggup menyaksikan Allah kecuali Allah lebur basar dia dalam basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad masih bisa dijumpai nggak sampai sekarang? Apanya? Jasadnya apa kan? Nurnya. Dan yang paling bagus menjelaskan ini Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, ada yang jumpa Nabi misalnya, permisalannya. Misalnya habis ngaji sirah Nabi, kisah Nabi, terbawalah nih ke alam tidur. Permisalan yang dikisahkan oleh Pak Kiai. Karena saking rindunya kepada beliau, gambaran di bawah Nabi pakai serban, bajunya hijau dan segala macam, jumpa persis seperti itu. Itu namanya jumpa citra permisalan Nabi. Dan itu hak, itu benar. Ada orang bukan di alam misal dia ketemu, dia di alam nur. Dia jumpa nurnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang naik lagi di alam ruh, dia jumpa dengan ruh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jumpa beliau banyak caranya. Bahkan ada cara jumpa yang jumpanya setiap hari. Namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Ini perhatikan. Orang Lasem pasti pernah dengar kitab Al-Hikam. Ya. Karena pasti ada yang ngaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam dikarang oleh Ibnu Athaillah Sekandari, Alexandria. Dia punya guru namanya Al-Mursi. Apa kata Al-Mursi? Inni adattu nafsi ghairal muslimin. Aku menganggap diriku tidak Islam lagi illam aran Nabi sallallahu alaihi wasallam lahzatan. Jika aku tidak memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gimana caranya itu? Dan itu tertulis di semua kitab, di kitab Lataiful Minan. Namanya abang beliau Gus Minan. Ya, jangan-jangan ngambil dari kitab Lataiful Minan. Ada Syazilinya berarti ya. Keluarga tarekat. Bapak Ibu yang makan Allah, oleh karena itu jumpa dengan Nabi jika bersumber dari kekasih-kekasih Allah tidak usah diragui. Namun ada cara mengujinya bahwa ini benar atau tidak benar. Dan satu hal lagi, mimpi bukan untuk dipercaya. Sebenarnya sebagai sebuah akidah. Kata Nabi SAW, inna ru'ya salihat minal mubasyarat. Mimpi itu bagian dari kabar baik. Jadi kita tidak menjadikan mimpi sebagai sumber dalil. Kecuali Thariqat Idrisiyah menjadikannya sebagai sumber amal. Dan alhamdulillah ulama negeri kita sangat dewasa. Tidak ada satupun yang memfatwakan sesat Thariqat Idrisiyah. Ya, nggak ada kan? Temboro, tahu Temboro? Itu dulu pendirinya Thariqatnya Idrisiyah. Sampai kemudian gurunya Syekh Abdul Fattah kalau nggak salah meninggal di Garut, di Tasik. Dia kemudian ngambil Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Maka sekarang di sono orang jemaat tabligh itu suluk. Orang jemaat tabligh itu bukan Wahabi Pak ya. Jemaat tabligh yang khurut-khurut itu Ahlus Sunnah. Cuma mungkin gayanya nggak Jawi. Ya, bajunya baju Pakistan, India, Bangladesh. Nggak apa-apa. Ya harusnya khurutnya pakai batik gitu ya. Kenapa? Karena budaya sana dibawa ke sini ya kita canggung juga lihatnya. Tapi ala kulli hal jangan salah paham terhadap jemaah tabligh. Mereka Ahlus Sunnah sama dengan kita. Paling 1-2 oknum yang tidak paham.
membid'ahkan amalan, padahal adab orang kurus nggak boleh membid'ahkan amalan orang kampung. Itu yang saya tahu, ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi salah satu redaksi zikir, dan zikir ini zikir paling afdalu dzikri la ilaha. Nah, zikir ini pemaknaannya itu bisa dengan cara tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamha. Apa arti fi kulli lamha? Setiap saat, setiap waktu, fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap hembusan nafas. Ini yang bernafas tidak hanya manusia, hewan juga bernafas. Itu pohon juga bernafas. Maka siang-siang begini, ini semoga nanti tambah banyak pohonnya nanti Pak Haji Rifai ya. Jadi kalau bikin acara nggak gerah lagi. Banyakin pohon sih. Pohon itu dia bernafas mengeluarkan O2. Itu yang kita butuhkan. Maka coba cek, kalau orang menanam pohon sekeliling rumahnya, itu langsung bisa turun 3-5 derajat. Lebih adem. Silakan nanti dipilih pohon apa yang cocok. Ya, tanya pakar pohon yang bisa rindang-rindang begitu ya. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap nafas. Coba nafas kayak gimana nafas? Nafas. 1, 2, 3 gitu ya. Ada keluar masuknya, ada. Coba kalau nafas nggak dikeluarin gimana? Coba nafas, ambil nafas 1, 2, 3. Tahan. Coba nggak keluarin, kuat nggak? Mesti dikeluarin. Dan bernafas ini sebenarnya menirukan akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ada satu riwayat, berakhlaklah, berperilakulah seperti perilakunya Allah. Salah satunya nafas. Salah satunya apa? Nafas. Dan zikir paling afdal, zikir pakai tahan nafas. Oleh karenanya ada namanya zikir nafi isbat. Zikir meniadakan la ilaha illallah ditahan nafas. Ada Fatihah 1 nafas, tapi nggak seperti tarawih yang di mana tuh? Boleh, amin. Blitar ya? Itu saya nggak tahu tuh sanatnya kemana itu. Sanatnya jangan-jangan ke Gus Hadi itu ya. Itu kan bacanya cepat Gus. Tapi nggak secepat itu kan? Masih bisa jelas kita dengarnya. Gus Hadi ini kalau khataman dari pagi, asar khatam dia. Biar ya dikit. Sayyidina Utsman sehari semalam 8 kali, berarti siang 8, malam 8. 8 kali. Itu gimana caranya? Itu napas. Seperti apa? Orang kalau bisa ngatur napas, dia pindah dimensi. Bisa pindah alam tanpa disadari. Nggak percaya ya? Nggak usah percaya. Yang begitu nggak usah dipercayai. Itu untuk dilalui. Malam yazuk lam ya'rif. Yang belum melakukannya, mengamalkannya nggak akan paham. Ya, nggak akan paham. Sunan Kalijogo itu salah satu wiridnya sehingga dia tahan duduk. Itu dia zikir tahan nafas. Sunan Bonang itu zikirnya tahan nafas. Orang belajarnya di laut Pak. Selain belajar di bumi, dia juga belajar di laut. Kalau nggak tahu zikir tahan nafas, gimana ceritanya? Salah satu mursyid di kampung kami, namanya Syekh Muhammad Nurullah, karena sudah wafat kita sebut namanya. Anak dari seorang wali juga. Beliau mursyid Tariqat Naqsyabandiyah dan Samaniyah Al-Qadiriyah Al-Khalwatiyah. Tinggalnya dekat sungai. Di situ anak-anak main-main tepi sungai, berenang, hilang. Dipanggil beliau, itu cebur masuk. Lama sekali, kita nggak tahu hitungannya berapa jam, cuma orang kampung kan lebay, 3 jam Pak katanya. Mana lah sampai 3 jam. Ya paling ya lama lah. Dan nggak keluar-keluar. Sampai kemudian ketemu anak itu ternyata emang sudah masuk ke dalam, hanyut. Ditanya sama muridnya, kok bisa lama? Mungkin barangkali setengah jam, 1 jam. Pakai apa Tuan Syekh? Jawaban beliau, zikir tahan nafas, la ilaha illallah.
Di Uzbek ada seorang imam namanya Imam Abdul Khalik Al-Ghujdawani. Jadi kalau ziarah pertama ke Uzbek, wali songo pertamanya di sana Abdul Khalik Al-Ghujdawani. Ini sama dengan Bahas Morokon di Palang Tuban itu, dari negeri Uzbek. Zikirnya sama. Apa kata Imam Abdul Khalik? Nanti Imam Abdul Khalik ini menurunkan zikir namanya Khatam Khojakan. Khatam Khojakan ini lanjutannya Tariqat Naqsyabandiyah. Kata Imam Abdul Khalik, aku didatangi Nabi Khidir dan beliau mengajarkan aku zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi belum pakai fi kulli lamhatin. Apa kata beliau? Kamu masuk ke dalam air, jangan keluar 2 jam. 2 jam dia nggak keluar. Jangan cobain ya. Ini nggak boleh dicobain kalau nggak ada mursyidnya. Ini hanya boleh dicobain kalau ada mursyid. Kalau mursyid nggak nyuruh, jangan minta ya. Karena Imam Abdul Khalik nggak pernah minta, disuruh karena patuh kepada Tuan Syekh. Ternyata seorang Nabi Allah, Nabi Khidir, dia turun langsung. 2 jam dia nggak keluar air, napas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam hati. Lidahnya dikunci, hidungnya, kalau orang lidah kunci, tahan napas, semuanya akan tertutup. Lebih kenceng daripada diving. Pernah dengar diving nggak? Diving itu masuk ke 10 meter, 20 meter. Kalau di dalam laut, ini kan arusnya macam-macam. Nanti kalau orang nggak paham, bisa pecah nih gendang telinganya. Ada teknik-teknik yang saya nggak ngerti-ngerti amat. Tapi barangkali Al-Imam Abdul Khalik Al-Ghujdawani, pendahulu Naqsyabandiyah, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, mempraktekkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tahan napas 1 napas di dalam air. Dan itu tertulis di kitab Rasyahat Ainul Haya. Ya, silakan, kan hijabnya santri itu dan sebagian kiai, mana kitabnya? Ya, baca kitab Rasyahat Ainul Haya, atau yang sudah diringkas oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, judulnya Al-Mawahib Al-Sarmadiyah. Ya. Jadi zikir yang dibawakan tadi oleh Gus Novi ini bukan zikir sembarangan, Bapak Ibu. Jadi kalau beliau baca begitu, baca dengan semangat, hayati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada tambahan belakang. Ada dama wasi'ahu. Sebanyak bilangan ma, apa yang wasi'ahu, yang luasnya diliputi oleh ilmu Allah, ilmunya Allah. Pertanyaan, ilmu Allah meliputi apa aja? Ilmu Allah itu meliputi semua alam, betul nggak? Berarti zikir ini meliputi seluruh alam. Namun bagusnya kalau baca ini, nanti ada buku beliau khusus tentang wirid sholawat. Zikir ini dipadu dengan sholawat Sidi Ahmad, ya, supaya apa? Zikir la ilaha illallah itu faedahnya bikin hangat diri kita. Dia mesti disejukkan lagi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu mau mengamalkan zikir tadi nggak? Diamalkan, cukup dibaca 3 kali ba'da sholat. Mau? Ya, biar sama dengan zikir alam semesta. Coba dibaca sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Ya, maksus itu maksudnya dikhususkan oleh Nabiullah Khidir untuk Sidi Ahmad Al-Idrisi. Dan sanadnya bukan sanad ahli hadis, sanadnya sanad ruhani. Dan ini dibenarkan oleh Imam Sakhawi jauh sebelum beliau, sezaman dengan Imam Suyuti. Imam Sakhawi mengatakan, jika tidak jumpa secara fisik, mungkin saja jumpa secara rohani. Sayyidina Uwais Al-Qarni, masih ingat? Tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Uwais ini mau haji, mau jumpa Nabi. Tapi ibunya mengatakan, wahai Uwais, jika engkau berangkat, ibumu yang rentah ini sama siapa?
Uwais udah siapkan kendaraan, semua zat perbekalan. Kata Uwais, baik ibunda, tapi tunggu sebentar, aku ada urusan. Itu semua bekal dia, dinar dirham dia, ontak dia, makanan dia, dihantarkan kepada kawannya yang nangis-nangis gak bisa berangkat, tapi doa setiap hari, ya Allah, apapun caranya berangkatkan aku haji, apapun caranya berangkatkan aku haji. Ternyata itu caranya. Berangkatlah melalui Uwais. Apa kata Uwais? Bro, mas bro, ini onta, ini duit, ini makanan, bro, berangkatlah itu orang. Sampai itu orang di Mekah lagi tawaf, yang pertama dia lihat Uwais. Bingung gak? Masuk kepada Arafah, yang dia lihat lagi sedang wukuf, Uwais. Maka Sayyidina Muhammad SAW berkalam kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Hei Umar, hei Ali, jika engkau ada kesempatan, nanti carilah orang bernama Uwais Al-Qarni. Mohonlah ampun kepadanya. Secara ilmu hadis, Uwais ini disebut mukhadramin, sezaman dengan Nabi tapi tidak jumpa Nabi secara ilmu hadis. Karena ilmu hadis ini ilmu empirik, gak jumpa secara fisik berarti gak jumpa. Maka yang jumpa lewat mimpi bukan sahabat Nabi ya. Nanti ngaku-ngaku sahabat Nabi lagi. Ini secara ilmu hadis. Tapi secara rohani Uwais jumpa terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru paham baca kitab judulnya Siratul Aulia atau Khatmul Aulia karya Imam Al-Hafiz Al-Wali Al-Arif Billah Al-Hakim Tirmizi. Imam Hakim dari kota Tirmizi sezaman dengan Abu Isa Tirmizi. Dia punya kitab Khatmul Aulia. Apa kata dia? Tahukah engkau apa yang terjadi pada Uwais? Uwais itu patuh kepada ibunya karena dia ingat itu ajaran Nabi. Maka setiap kali dia berbuat baik ke ibunya, dia pandang ibunya, ibu hakiki adalah Ahmad Ruhullah. Maka saat dia berbuat baik kepada ibunya, dia ruhnya langsung terhubung kepada Ummur Ruh, induk semua ruh, Abu Ruh, ayahanda semua ruh, Sayyidina Muhammad SAW. Maka Nabi langsung tahu. Maka Nabi kata Nabi, nanti kamu cari wahai Umar, wahai Ali. Umar cari sendiri, Ali cari sendiri. Mereka jumpa. Selevel Umar, selevel Ali, bukan Pak Ali ini. Diminta, disuruh beliau memohon ampun terhadap urusan-urusan mereka. Berarti Uwais jumpa Nabi secara rohani, jumpa Nabi secara fisik, tidak jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya, disebut tabi'i mukhadram, ya, pengikut Nabi tapi tidak jumpa secara fisik, namun sezaman dengan beliau. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ini zikir diamalkan Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, ditalkinkan secara khusus, maka disebut tahlil makhsus. Ya, saya tanya kepada Romo Kiai Taifur Mawardi waktu minta sanad tabarukan ke beliau, tarekat terakhir yang sering diamalkan Abu Yasin Muhammad apa, Romo Kiai? Jawaban beliau, yang sering saya lihat tarekat Idrisiyah, karena simple, silsilahnya dekat ke Nabi, amalannya sederhana. Namun ini bukan nyuruh Bapak Ibu bertorikot baru. Saya mau kasih pertanyaan, ini sebagai bagian part terakhir sebelum penutup. Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Idrisi jumpa rohani Nabi. Oke? Apakah itu khusus untuk beliau? Bolehkah hari ini Gus Novi secara ilmu rohani atau ilmu akidah Allah perjumpakan rohani Nabi? Mungkin nggak? Dan ditalkin Nabi, mungkin nggak? Ditalkin Nabi Khidir, mungkin nggak? Mungkin. Secara ilmu akidah Ahlussunnah mungkin. Pertanyaan kedua, apakah yang terjadi pada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi sama juga dengan Sidi Ahmad Tijani? Ya? Apakah setelah mereka sudah tidak ada lagi wali yang layak mengalami itu? Gimana? Masih ada nggak wali yang layak mengalami itu? Gimana? Ada? Mungkin? Mungkin nggak dia orang Jawa? Mungkin nggak dia orang Sunda? Orang Padang? Orang Bugis? Orang Nusantara? Mungkin nggak?
Mungkin aja, suka-suka Allah. Itu Sidi Ahmad bukan orang Arab Jazirah Arab, dia orang Maroko, orang Maghrib. Ya. Sidi Ahmad Tijani ngalamin hal sama, juga bukan orang Jazirah Arab, dia orang Maghrib. Berarti pengalaman jumpa Nabi nggak mesti kepada orang-orang tertentu. Siapa saja yang Allah pilih mungkin terjadi. Makanya di Quran disebut Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Ya, surat Asy-Syura ya. Allah suka-suka dia siapa yang dia pilih untuk datang kepadanya. Oleh karenanya ini ujian orang di zaman Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Selama ini orang berpikir percayanya sama wali udah mati dulu wali orang percaya. Lebih kurang sama di zaman itu. Sidi Ahmad dianggap sesat, dianggap khurafat, dianggap halusinasi. Tapi muridnya paham dan sebagian ulama paham. Beliau tidak difatwakan sesat, tapi disesatkan juga oleh orang lain. Masalahnya apa? Boleh nggak ini diceritakan kepada umat Islam? Bagi saya semua nikmat dari Allah boleh diceritakan dengan cara yang tepat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya akhir surat Ad-Duha. Coba akhir Ad-Duha apa? Amma bi ni'mati rabbika. Perhatikan kalimatnya bukan fahadis dulu. Fahadis ceritakan, enggak. Yang tepat itu bi ni'mati rabbika. Yang dipandang nikmat Allahnya, bukan ceritanya. Hari ini orang berdebat karena berbeda pendapat tentang ceritanya, bukan tentang nikmat Allahnya. Maka Imam Ghazali mengatakan yang disebut tahaddus bi ni'matillah an tuhadditsa bi ni'matihi wa tara anal mun'im al haqiqi huwa Allah. Tahaddus bi ni'mah itu hakikat dari syukur ketika engkau meyakini, memandang, merasakan sang pemberi nikmat itu Allah. Jadi yang hebat bukan Sidi Ahmad Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Maulana Khalidi, Sidi Muhammad Karim Samani, bukan. Yang hebat itu Allah yang ngasih. Jangan sampai kisah itu membuat kita mengkultuskan seorang imam. Mentakzimi boleh, mengkultuskan jangan. Mencintai wajib, ya. Tapi mempercayai yang bukan-bukan jangan. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, ingin nggak jumpa Nabi? Ingin? Mau beneran? Beliau mengijazahkan secara am. Ini ijazah Nabi, nggak perlu ijazah dari kiai. Kata beliau, aksiru minas salah fi yaumil jum'ah. Perbanyak sholawat pada hari Jumat. Hari Jumat itu mulai dari hari Kamis sore sampai besok sore. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Semua sholawat kamu langsung dilapor sampai kepadaku, ma'rudah. Bertanya sahabat Nabi, wahai baginda, mana mungkin sampai kepada engkau waqad aramta, sedangkan jasadmu sudah hancur. Ternyata sahabat Nabi belum tahu sebagian bahwa tubuh para anbiya tidak pernah disentuh oleh cacing, oleh tanah, tidak pernah dirusak oleh tanah dan cacing. Maka Sayyidina Muhammad SAW berkalam di situ. Ini hadis Imam An-Nasai, hadisnya sahih. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Di riwayat lain antufsida ajsadal anbiya. Allah mengharamkan kepada bumi untuk mengganggu, merusak tubuh para anbiya. Karena para aulia, para ulama itu pewaris para nabi, insya Allah terjadi sama. Ya, insya Allah terjadi sama. Jadi hari Jumat sholawat jangan kurang dari, mau dikasih angka nggak? Kalau saya dulu saya kasih angka, jangan kurang dari 1000. Sholawat itu tak terhingga, tapi khusus hari Jumat sekali duduk jangan kurang dari 1000. Waktunya di waktu duha sebelum Jumat. Gimana saya kerja? Ya gimana dong? Ya udah pindahin ke malam hari, malam Jumatnya. Itu sudah berlaku. Sudah berlaku, Pak. Cuma kan ngantuk-ngantuk ya. Ya. Dan nanti ini dijamin. Ini mujarrab, sudah dilakukan oleh banyak wali-wali Allah. Termasuk Al-Fakir sendiri mengalami.
walaupun belum pantas menyandang derajat wali. Suatu saat Rasulullah akan mendatangi, ya, di alam antara tidur dan jaga, atau di dalam mimpi, atau dalam keadaan jaga. Terserah, Allah punya kehendak. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ya, berapa sholawatnya? 1000. Cobain ya. Kuat nggak? Nah, harus kuat. Orang disuruh kerja, ntar dapat gaji sekian, mau. Gila mau jumpa Nabi nggak mau. Emang kita ini kurang mahabbah dengan Nabi Muhammad SAW. Main handphone bisa berapa lama? Nonton YouTube bisa berapa lama? Nonton Netflix bisa berapa lama? Emang kalian ini akan dibangkitkan bersama YouTube, Netflix, dan Facebook. Tidak dibangkitkan bersama Rasulullah. Mau dibangkitkan bersama Rasulullah? Hari kiamat tuh hari Jumat. Banyak-banyak sholawat hari Jumat. Kalau rasa hadir Nabi ini sudah nyatu, rasanya orang tidak ada nyatu sama Nabi, rasa hadirnya yang nyatu. Rasa satu itu di bagian rasa, bukan di hakikatnya. Zat kita tak beda dengan beliau, maka dia bisa merasakan kapanpun bisa sholawat. Kalau orang begitu nggak perlu lagi angka. Angka itu cuma untuk patokan latihan mubtadi, pemula. Bagi yang sudah muhibbin, pencinta, bagi dia angka itu nista. Masa sama Allah sama Rasulullah pakai angka-angka, ya? Maka bagi yang sudah merasa pencinta, oh ini jebakan nih. Bagi yang sudah merasa berselawatlah fi kulli lamhatin wa nafasin. Berselawatlah setiap saat, setiap napas. Maka ada namanya sholawat pada napas. Itu ilmunya masih belum boleh dibuka itu ya. Semoga bermanfaat. Ini sudah jam 3:30 ya. Berarti sudah dapat 2 ilmu ya. Satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada masalah ingin jumpa Rasulullah, ya, perbanyak sholawat pada hari Jumat pasti, tapi waktunya suka-suka Allah. Nanti yang sudah jumpa lapor, ya, nanti pasti pengalamannya aja jauh beda. Apa pengalamannya? Itu rahasia. Zuk tarif, rasakan dulu, jerit tarif, tadri, rasakan dulu, lalui dulu, alami dulu, pasti nanti pengetahuan kita akan sama-sama insya Allah. Nasallahu afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina ila hadratin nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ismuhu fil arsy Ahmad Mahmud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, salli wa sallim wa barik ala aqrabi khalqika ilaik, ila ahabbi khalqika indak, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, wa salli alaihi wa ala alihi, wa salli alaihi wa ala azwajihi, wa salli alaihi wa ala ahli baitihi wa zurratihi wa khalifatihi wa warasatihi minal ulama ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati kami dalam genggaman Engkau, ya Allah. Jika hati ini kurang menerima nur Engkau, maka ya Allah, bukalah qalbu kami, bukalah hati kami sehingga siap menerima nur Engkau. Allahumma ya Allah, qulubuna fiha dhunub wa ma'siyah wal aurat wal hujub. Ya Allah, di qalbu kami ada hijab, ada maksiat, ada kegelapan, ada bintik-bintik hitam karena kami bermaksiat, karena kami lalai mengenal Engkau. Fatahhir qulubana ya Allah, bismikal quddus, bismika ya Allah, bismika al-azim, ya azim, ya azim, ya azim. Allahumma ya Allah, bersihkan kalbu kami dari selain Engkau. Jadikan kalbu kami baitan min buyutik, baitan min buyutik. Ya Allah, jadikan kalbu kami salah satu tempat dari menyebut nama-nama Engkau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al af'idatana tajalliyat huwiyatik, waj'al asrarana tajalliyat ananiyatik. Ya Allah, jadikan afidah, kolbu dari kolbunya kami, ruh dari kolbunya kami, fuad kami menjadi tajalli tempat Engkau menumpahkan rahasia huwiyahmu, kul huwallahu ahad. Dan jadikan asrar kami ya Allah
tempat engkau menyimpan rahasia keakuannya engkau, keesaannya engkau, sehingga ya Allah tidak ada di dalam diri kami syarikat sekutu kecuali hanya engkau, nama engkau, fi'il engkau. Anta ya Allah, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'inna ya mu'in ya mu'in ya mu'in ala dzikrika wa dzikri habibika Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'inna ya mu'in ya mu'in ya mu'in ya syakur ya syakur ya syakur ala syukrika wa ala husni ibadatik. Allahumma ya Allah yang maha penolong, tolonglah lisan kami, tubuh kami, jasad kami, pikiran kami, nafs, jiwa kami, kalbu kami, sir kami, fuad kami, ruh kami untuk betul-betul menyembah Engkau ya Allah, betul-betul mengenal Engkau ya Allah. Dan jangan wafatkan kami kecuali dalam membaguskan ibadah kepada Engkau. Wa inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika. Dan bantulah kami ya Allah untuk mensyukuri nikmat Engkau. Jadikan setiap kami, setiap dapat nikmat, merasakan, memandang bahwa pemberi nikmat hanyalah Engkau ya Allah, sehingga kami tidak menyekutukan pemberi dari makhluk dengan zat yang benar-benar memberi, Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Wahhab ya Wahhab, hablana hubbaka wa hubba man yuhibb. Ya Allah, kami sulit sekali belajar mencinta, maka kami memohon kepada Engkau yang maha memberi, anugerahilah kami rasa cinta yang abadi kepada Engkau dan cinta kepada kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna minal mukthirina bis salati wassalam ala habibika Mustafa. Dan izinkan kami yang hina ini ya Allah menjadi hamba yang banyak menyampaikan salawat dan salam kepada kekasih Engkau ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang banyak menyebut nama Engkau ya Allah, banyak membaca salam rindu kepada kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ya Sattar, ustur auratina, ustur uyubana, ustur zunumana ya Sattar, bijamalika wa jalalik. Ya Allah, mohon tutup aib kami, dosa kami di hadapan Engkau, sehingga juga tidak tampak oleh makhluk-makhluk Engkau. Dan tiadalah dosa yang Engkau tutup kecuali dia tertutup selama-lamanya. Allahumma ya Allah, a'inna ala hubbika, a'inna ala asyauq ila liqa'ik. Ya Allah, terakhir kami memohon, bantulah kami, berilah kami rasa rindu untuk jumpa kepada Engkau, sehingga kami tidak takut menghadapi kematian, kami tidak takut menghadapi hari esok, kami tidak takut menghadapi apa saja. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya Allah, izinkan kami menjadi bagian mereka yang bermakrifat, qalu, mengatakan Rabb kami Allah, pemilik kami adalah Allah, pengatur kami adalah Allah, pemberi rezeki kami adalah Allah, penjaga kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka berusaha untuk tetap tegar, istiqamah dengan semua ujian-ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, jadikan kami bagian dari mereka, sehingga tiada lagi khauf, tiada lagi gundah gulana gelisah, walahum yahzanun, tidak ada lagi kesedihan dalam diri mereka. Allahumma amin bihaqqi sayyidina Muhammad al-amin. Amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bi suratil Fatihah. Bismillah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبسر سيدنا محمد سيدنا الفاتح وبسر سيدنا محمد سيدنا الخاتم سيدنا أحمد سيدنا محمود سيدنا أحيد سيدنا ماهي سيدنا عاقب سيدنا سيد السادات نور الأنوار النور الأول سيدنا محمد روح الله سيدنا محمد نور الله سيدنا محمد حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم